Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mewakili teman saya untuk menjelaskan sistem operasi terdistribusi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling bergantung satu sama lain untuk membentuk suatu kesatuan dan menyelesaikan suatu tujuan dengan menjalankan suatu fungsi. Dan terdistribusi berasal dari kata distribusi atau sebab, artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi sistem terdistribusi merupakan sekumpulan komputer otonom atau elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, proses, objek dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya sehingga menghasilkan suatu fasilitas komputasi terpadu. Selanjutnya, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termaksud menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data dan web browser. Jadi, sistem operasi terdistribusi merupakan salah satu implementasi dari sistem terdistribusi di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Bisa lihat gambarnya. Sekumpulan komponen yang terhubung dalam suatu jaringan. Fungsi sistem operasi terdistribusi. Sistem komputer terdistribusi merupakan hal penting untuk melakukan fungsi organisasi, contohnya di bank, transportasi, dan telekomunikasi. Manfaat sistem operasi terdistribusi. Yang pertama, walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel, yaitu proses komputasi ini dipecah-pecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor yang lainnya. Ketiga, reliabilitas. Fitur unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas. Berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Berbeda dengan PC, apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan otomatis. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Komponen inti sistem operasi ada manajemen proses, memori utama, berkas, sistem I/O, penyimpanan sekunder, sistem proteksi jaringan, dan command interpreter sistem. Yang pertama itu manajemen proses. Di mana kita ketahui proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses. Yang kedua itu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan lead log.
Manajemen memori utama. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara, artinya dapat hilang begitu sistem dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab di dalam menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, mengalokasikan data dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya, manajemen penyimpanan sekunder. Dalam manajemen penyimpanan sekunder, bertugas menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage yaitu hard disk, disket, dan lain-lain. Yang kedua itu sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, dan lain-lain. Selanjutnya manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. Contohnya, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. Selanjutnya itu manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, yaitu pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Selanjutnya sistem proteksi. Sistem proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum. Specify the controls to be imposed. Dan yang terakhir itu yang jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Macam-macam sistem operasi terdistribusi. Yang pertama itu Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Yang kedua itu Angel. Angel didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk isi dengan jaringan berkecepatan tinggi. Model komputasi ini memiliki manfaat ganda, yaitu memiliki biaya awal yang cukup murah dan juga biaya inkremental yang rendah. Yang ketiga itu Chorus. Chorus merupakan keluarga sistem operasi berbasis mikrokernel untuk mengatasi kebutuhan komputasi terdistribusi tingkat tinggi di dalam bidang telekomunikasi, internet working, sistem tambahan, real-time, sistem Unix, supercomputing, dan kegunaan yang tinggi. Yang terakhir itu GL Unix. Sampai saat ini, workstation dengan modem tidak memberikan hasil yang baik untuk membuat eksekusi suatu sistem operasi terdistribusi dalam lingkungan yang dengan aplikasi yang berurutan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menempatkan resource untuk performa yang lebih baik untuk aplikasi paralel maupun yang seri. Demikian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Seleksi